Dari total peserta sebanyak 31 orang, terbagi menjadi 4 golongan, yakni guru TK sebanyak 4 orang, guru SD 4 orang, guru SMP MTA sebanyak 10 orang, dan kepala sekolah maupun pengawas sebanyak 13 orang. Dan berikut ini hasil presentasi mereka. Seperti melukis, menggambar, melakukan sesuatu dengan asisin. Guru juga perlu menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu imajinasi anak dan juga menyediakan beberapa miniatur benda seperti pesawat, hewan, orang-orang, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, kegiatan belajar yang dipilih hendaknya kegiatan yang menyenangkan, dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan imajinasinya serta mendorong anak mencari dan menentukan jawaban yang membantu memecahkan, memikirkan kembali, membangun kembali, dan menemukan model baru atau pendekatan lain, mampu menerapkan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupan mereka. Media pembelajaran merupakan salah satu alat menyampaikan materi kepada siswa. Dalam hal ini, media tidak hanya dipahami sebagai alat pelajaran, tapi juga sebagai informasi atau pesan pengajaran yang tepatnya fasilitas pendidikan. Dengan adanya media, siswa dapat. Tadi materi yang saya ambil yaitu tentang animasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran di taman kanak-kanak. Masukannya dari Dewan Juri tadi untuk meningkatkan lagi supaya anak-anak lebih tertarik lagi. Jadinya nggak hanya dari video yang masih minim ini karena juga masih belajar. Akhirnya nanti kedepannya disuruh menambah lagi, diperbanyak lagi untuk memmotivasi belajar anak. Server yang sudah ada dengan aplikasi ujian berbasis komputer. Kami membuat server yang berisi aplikasi ujian berbasis komputer dengan menggunakan software modern. Tujuan bagi sekolah adalah memanfaatkan infrastruktur politika yang sudah ada. Efisiensi semua ujian di semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran bisa menggunakan ujian berbasis komputer. Masalahnya di waktu membangun lab 2 lab untuk UMBK itu kepala sekolah kami bercerita bahwa membutuhkan dana yang besar, sehingga itu meminjam dana yang akan datang di bidang itu adalah memanfaatkan aplikasi yang ada, kita buat server di sekolah. Dulu sebetulnya Kota Blitar kan sudah punya Sinau Kota Blitar. Nah, saya ingin membuat Sinau Kota Blitar itu saya offline kan, sehingga tidak memerlukan kuota ketika anak-anak ujian. Maka itu kami buat modelnya kami tanam di sekolahan. Kami membuat itu hanya teknis saja, sehingga kami perlu menyempurnakan laporannya. Di sini data siswa, lalu kita lakukan data siswa itu per uang. Kalau yang sebelah kiri itu adalah data siswa yang sebelah kanan adalah data siswa untuk sesi 1, 2, 3 per mana? Mungkin teman-teman
dari pendidik yang mengikuti kegiatan ini, mengikuti guru berprestasi ini, itu sudah mempersiapkan sebelum jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh sudah persiapan, meskipun mungkin belum ada pemberitahuan kira-kira kapan dilaksanakan gitu. Jadi memang para guru sudah menyiapkan jauh-jauh sebelumnya gitu. Dan untuk keseharian mereka di dunia mereka, profesi mereka, mungkin memang perlu kita lebih ini lagi kompetensi mereka. Tetapi sebenarnya memang sudah cukup ini, sudah cukup. Mungkin hanya beberapa hal saja yang perlu dispesifikan gitu. Artinya tadi dari penampilan mereka tadi mungkin dari tujuannya itu belum spesifik gitu. Kemudian usianya berapa itu belum jelas. Nah, hanya seperti itu saja. Tapi secara umum sebenarnya mereka sudah paham, tetapi perlu untuk lebih ke keilmiahnya mungkin yang mereka masih perlu diasah lagi. Berbeda dengan mereka yang berada di dalam ruangan, sementara sejumlah peserta lain disibukkan mempresentasikan karyanya, di sisi lain ada beberapa peserta yang masih mengantri untuk turut mengikuti tahapan presentasi. Setelah dari tingkat kota, nanti pemenangnya akan diikutkan ke tingkat provinsi. Apabila nanti tingkat provinsi bisa meraih juara, tentunya akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Baik, Bu Irma, tentunya di dalam melakukan penyusunan pendidikan ini atau penyusunan laporan pendidikan ini tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh pengawas. Kompetensi penelitian dan pengembangan termasuk yaitu pengembangan profesi, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Itulah yang ada di Permen Diknas nomor 12 tahun 2000. Selanjutnya, setelah melihat para guru yang mengikuti tes presentasi, kali ini ada peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi yang juga tampak antusias mempresentasikan karyanya. Visi membentuk isi insan berkarakter, berbudaya dan berprestasi, serta cinta lingkungan dengan dasar iman dan takwa. Misi sebetulnya banyak, namun kami ambil yang ada kaitannya dengan judul disleksi saya, yakni membina siswa melalui jalur-jalur pembinaan kesiswaan untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter, tangguh dan bertanggung jawab, mengembangkan potensi siswa secara optimal agar berprestasi, mengupayakan peningkatan mutu di segala pembelajaran baik aspek akademik maupun non-akademik. Prestasi non-akademik yang kami tonjolkan. Ya seni, pramuka, olahraga, kemudian UKS. Perbaikan tadi hanya penulisan saja, ditambahkan dengan dalam bab 3 harus mohon untuk ditambahkan hubungan antara ekstrakurikuler dengan karakter yang diinginkan dalam ekstrakurikuler itu. Misalnya ekstrakurikuler pramuka, karakter yang diinginkan dalam ekstrakurikuler pramuka itu apa, itu dibuat dalam suatu tabel gitu, itu saja. Saya mengambil satu kebijakan dan menetapkan dan menerapkan pembelajaran ini karena saya melihat rasanya
tatkala saya memulai, waktu saya membuka sekolah tidak ada perkembangan karena memang saya mempercayakan ke orang lain. Kemudian akhirnya saya coba untuk membuat inovasi baru dengan mengembangkan musik tradisional, yaitu musik angklung. Kenapa saya memilih hal ini? Karena saya melihat bahwa musik adalah salah satu cara untuk dan sangat penting untuk perkembangan anak TK karena merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan antara otak kiri. Dari yang sudah melaksanakan tugasnya mengikuti kegiatan lomba, luar biasa, semua menampilkan karya terbaiknya. Selain karya terbaik juga melalui karya tulis, ada PTS, juga ada makalah, tetapi dalam menyampaikan luar biasa, menunjukkan bahwa memang prestasi para teman-teman kepala sekolah dan para pengawas sudah kelihatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kami berharap mudah-mudahan teman-teman peserta dari kepala sekolah dan pengawas ini bisa mewakili Kota Blitar, diantaranya mewakili Kota Blitar ke tingkat provinsi, bahkan di tingkat provinsi mudah-mudahan bisa yang lebih tinggi lagi. Dari kegiatan seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kota Blitar tahun 2018 ini, beberapa hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Blitar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Di samping itu, juga untuk mencari guru dan tenaga kependidikan di Kota Blitar dengan beberapa rincian, seperti halnya 1 orang guru dan 1 orang kepala sekolah berprestasi mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Ya, harapannya dengan kegiatan seperti ini bermanfaat untuk diri masing-masing guru, untuk lembaga, satuan pendidikannya, dan untuk putra-putrinya, untuk siswanya. Karena apa? Dengan seperti ini akan menjadi kebanggaan bagi sekolah masing-masing. Dan ini sekolah negeri dan swasta yang ada di sini juga ada dari lingkungan Kemenak dan lingkungan Dinas Pendidikan. Jadi kita tidak membedakan, semua guru yang ada di Kota Blitar ini kita libatkan dalam proses seleksi. Ya pemirsa, itulah berlangsungnya kegiatan yang bertujuan untuk menjaring guru dan tenaga kependidikan di Kota Blitar untuk tahun 2018. Semoga dapat menjadi semangat para peserta untuk nantinya terus membangun bangsa Indonesia. Akhirnya, saya Anissa Azharo mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.